Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Boy. Nah, ini teman-teman ada sedikit informasi yang kalian tunggu-tunggu, yaitu lowongan mengenai CPNS tahun 2022 dan P3K 2022. Tetapi sayang sekali untuk lowongan CPNS tahun ini tentunya tidak untuk umum, tetapi hanya untuk sekolah kedinasan saja. Nah, nanti teman-teman untuk yang peserta umum bisa melalui rekrutmen P3K nya. Untuk formasinya sendiri ini dari rapat kerja antara Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Ade Interim Mahfud MD bersama Dewan Perwakilan Rakyat beberapa waktu lalu. Ini dikutip ya. Rencana usulan rekrutmen calon ASN 2022 ini sebanyak 1.086.128 orang atau formasi jabatan. Ini kata Mahfud dalam rapat kerja bersama DPR. Jadi adapun dari total 1 juta, ini maksudnya 1.086.128 formasi yang akan dibuka untuk PNS ini sebanyak 8.941. Jadi untuk sekolah kedinasan nanti diberikan formasi sebanyak ini 8.000 lebih, dan untuk sisanya itu untuk P3K ada banyak sekali. Ini aja ada 1.035.811 formasi. Nanti teman-teman bisa memanfaatkan lowongan ini nanti ya. Alokasi terbesar formasi P3K akan terpusat di daerah untuk kategori guru sebanyak 7.508.018 formasi serta fungsional 184.239 formasi. Sementara itu khusus di tingkat pusat P3K untuk guru akan dibuka untuk 45 formasi, 45.000 ya. Dosen sebanyak 20.000, dokter atau tenaga kesehatan sebanyak 3.000 formasi, serta jabatan teknis lainnya sebanyak 25.544 formasi. Nah, ini untuk persyaratan secara umum, tentunya warga negara Indonesia. Ini persyaratan untuk CPNS-nya ya. Kemudian pendaftar berusia minimal 18 tahun atau maksimal 35 tahun. Untuk usia maksimal 40 tahun berlaku untuk posisi dokter spesialis dan dokter gigi spesialis, dosen, peneliti, dan perekayasa yang memiliki kualifikasi pendidikan S3 doktor sesuai peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 23 tahun 2019. Ini ada ketentuan umum lainnya. Ini ada tidak pernah dipidana, tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat, dan lain-lain. Ini ada banyak, silahkan teman-teman baca sendiri. Nanti untuk yang P3K teman-teman bisa baca di Permenpan tahun nomor 20 tahun 2022 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah. Ini di sini ada peraturan-peraturan secara lengkap ya. Ini juga ada tentang kategori persyaratan pelamar. Ada kategori pelamar prioritas, ada pelamar umum. Nah, ini untuk yang prioritas ini ada dibagi lagi, prioritas 1, prioritas 2, dan prioritas 3. Pelamar prioritas 1 ini THK 2 yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K CF Guru tahun 2021. Nah, untuk yang kedua, guru non ASN yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K CF Guru tahun 2021, lulusan PPG yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K CF Guru tahun 2021, dan guru swasta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K CF Guru tahun 2021. Sedangkan prioritas 2
ini merupakan THK 2. Pelamar Beratus 3 merupakan guru non ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik dan memiliki masa kerja paling rendah 3 tahun. Nah, ini jadi syarat-syarat atau kategori untuk pelamar P3K yang prioritas. Kemudian ada lagi yang pelamar umum. Ini teman-teman yang mungkin fresh graduate, ini lulusan PPG yang terdaftar pada database kelulusan PPG di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Kemudian pelamar yang terdaftar di Dapodik. Nah, jadi untuk pelamar umum syaratnya ini harus lulus PPG. Ini bisa masuk kalau kalian sudah lulus PPG, bisa mendaftar, atau pelamar yang terdaftar di Dapodik. Nah, mungkin dia sudah terdaftar di Dapodik tetapi belum sampai 3 tahun saat ia terdaftar gitu ya. Jadi ini kan pada pelamar Beratus 3 itu sudah terdaftar di Dapodik tetapi paling rendah masa kerjanya 3 tahun. Jadi untuk yang di bawah 3 tahun nanti mungkin bisa masuk yang pelamar umum. Nah, mungkin itu sedikit informasi mengenai lowongan CPNS dan P3K untuk tahun ini. Semoga kalian sukses mengikuti dengan baik ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.